Selamat datang di Jalan Pintas Talk Channel. Di video kali ini Anda akan temukan 5 cara pasti tuntaskan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat meresahkan dan jelas mengoyak kehidupan manusia hampir di setiap sudut tempat. Tampak begitu antusiasme gelombang pandemi COVID-19 dari kesemua kondisi. Belum ada yang mencerminkan bahwa masalah ini akan segera berakhir. Berbagai spekulasi muncul karena adanya prediksi-prediksi. Terlepas dari berbagai prediksi itu akurat atau tidak, mungkin lebih baik agar kita semua mengetahui persis bagaimana pandemi ini akan berakhir, sehingga tidak sampai terjebak dalam pemahaman yang menyesatkan. Mengingat, dalam situasional yang seperti ini, begitu banyak sekali berita yang tidak memiliki dasar. Dan lebih tragis lagi, ada di antaranya berita yang berakibat mendongkrak ketakutan dan kekhawatiran. Sebelum kita mengupas tentang bagaimana pandemi COVID-19 ini berakhir, ada baiknya lebih mengenal bagaimana karakter virus corona. Virus corona adalah jenis virus yang tidak bisa hidup di luar inang atau tubuh orang yang ditempeli. Dan ketika di dalam tubuh orang yang ditempeli, akan menyerang secara maksimal saluran pernafasan sehingga membuat orang yang ditempeli kesulitan hingga gagal melakukan pernafasan selama dalam masa inkubasi 14 hari. Selama masa inkubasi 14 hari itu, virus corona berusaha untuk menguasai tubuh korban dengan melakukan perkembangbiakan semaksimal mungkin. Dan hambatan terbesar bagi proses perkembangbiakan dari virus corona adalah proses pembentukan imunitas oleh tubuh manusia, di mana daya tahan tubuh menjadi titik tumpu. Kemampuan tubuh melakukan pembasmian virus corona secara alamiah yang sedang menggerogoti dan berusaha menguasai dirinya. Sebenarnya dari kondisi seperti ini, dapat ditelaah secara lebih dalam, bahwa virus ini hanya memiliki kecenderungan untuk melakukan perkembangbiakan saja, tanpa memiliki sebuah pola yang terkelola secara baik. Karena sebagai parasit yang tidak bisa hidup di luar tubuh korban, sebenarnya dengan kemampuannya menguasai tubuh korban, jika berhasil maka virus ini sendiri juga akan ikut mati. Sehingga ritme dari virus ini hanyalah kepada kondisi hidup dan berkembang tanpa peduli bahwa virus ini sendiri akhirnya juga harus mati bersamaan dengan matinya korbannya. Atau mati karena tubuh korbannya sanggup mengalahkan dan membasmi keberadaannya. Dan bagi tubuh korban yang sudah pernah berhasil membasmi virus corona, maka tubuh orang ini dengan mudah membasmi virus corona yang datang kedua dan seterusnya. Karena antibodi dalam tubuhnya sudah memiliki kemampuan untuk mengenali dan membasmi virus corona. Oleh sebab itu, untuk melakukan upaya menuntaskan pandemi COVID-19, cukup dengan tidak memberikan kondisi agar virus yang ada dalam diri seseorang tidak ada bagian dari virus yang masih hidup itu sampai ada yang bisa berpindah kepada orang lain. Dengan demikian, untuk penanggulangan virus corona dalam pandemi COVID-19 bisa dilakukan dengan 5 cara. 1. Penemuan obat penawar. 2. Penemuan vaksin. 3. Pembakaran virus. 4. Menyebarkan virus. 5. Lokalisir virus pertama. Menemukan obat atau penawar. Cara ini tergolong solusi fixed atau tetap. Artinya entah virus corona masih ada atau sudah punah. Cara ini siap untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman virus corona. Kedua, menemukan vaksin. Cara ini sama dengan cara pertama tergolong solusi fixed atau tetap. Artinya entah virus corona masih ada atau sudah punah. Cara ini menyiapkan orang untuk tahan terhadap serangan virus corona. Sampai selama ini belum ada ditemukan satu dan atau dua hal ini. Karena keduanya memerlukan proses setelah ada virus corona. Dan untuk mencapai keberhasilan memerlukan waktu yang bisa jadi relatif lama. Nah, sebelum 2 cara di atas bisa diwujudkan, masih ada 3 cara lagi yang memungkinkan menghentikan pandemi COVID-19. Apalagi jika berkaca dari penemuan vaksin cacar air. Faktanya vaksin cacar air baru bisa ditemukan setelah 2 abad sejak cacar air menyerang manusia. Ketiga, pembakaran atau pemusnahan virus. Hal ini seperti pada saat terjadinya virus flu burung.
di mana unggas yang berpotensi terkena dan/atau pembawa virus flu burung dikumpulkan dan dibakar. Namun pada kasus pandemi COVID-19, yang menjadi objek adalah manusia, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembakaran massal, sebagaimana pembakaran unggas. Namun demikian, ini tetaplah sebagai salah satu cara menghentikan pandemi COVID-19. Keempat, menyebarkan virus agar semua orang terjangkit, sehingga ketika manusia setelah terjangkit sembuh dari cengeraman virus corona, maka mereka secara otomatis sudah kebal terhadap virus corona. Hal ini ibarat memaksa seluruh manusia untuk membuat vaksin untuk diri mereka sendiri. Namun demikian, cara ini beresiko besar terhadap sebagian nyawa manusia. Karena bagi mereka yang tidak sanggup bertahan serangan virus corona, tidak akan selamat atau akan meninggal. Meski angka realitanya cukup kecil, yaitu di kisaran 3% saja. Cara ini meski kurang manusiawi dan tragis, namun di balik semua itu, cara ini akan menciptakan manusia yang memiliki kekuatan, yang berhasil bertahan hidup tentunya, atau daya tahan atas virus corona seandainya masih ada dan hidup. Namun karena semua manusia yang masih hidup kebal, maka hidup virus corona ini akan berakhir atau tamat riwayatnya. Kelima, lokalisir virus. Cara ini adalah cara yang paling humanis. Karena cara ini mereka yang sudah terkena virus corona dirawat dengan baik. Bagi mereka yang belum tertular, dihindarkan dari penderita ataupun orang yang menjadi pembawa virus tetapi tidak sakit, yaitu melalui proses menghentikan kontak fisik semua orang dalam rentang waktu tertentu. Secara lebih rinci, cara ini dikupas di video kami yang lain, yang berjudul, Hanya 30 Hari Saja, Pandemi COVID-19 Pasti Tuntas. Secara sekilas cara ini dilakukan dengan wujud membuat setiap dan semua orang tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Hal ini diberlakukan dalam masa 30 hari, yaitu untuk membuat virus corona tidak sampai bebas melakukan migrasi dari satu orang ke orang yang lain. Mengingat, setelah 14 hari, virus corona akan mati karena penderita meninggal dunia, atau virus mati karena tubuh penderita berhasil melawan virus corona yang menyerang dirinya. Adapun angka 30 adalah untuk antisipasi jika dalam satu titik terdapat beberapa orang, sehingga diantaranya ada yang baru tertular di hari ke-14. Oleh sebab itu fase kedua bisa menggambarkan apakah masih ada virus yang hidup atau tidak. Jika sudah tidak ada, maka di hari ke-31, boleh jadi adalah hari kemerdekaan dunia melawan penjajahan virus corona, dan pandemi COVID-19 berakhir. Demikianlah bahasan 5 cara pasti tuntaskan pandemi COVID-19. Dari kelima cara di atas, cara kelima adalah cara yang paling ringan dan pasti, dapat membebaskan dunia dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mungkin Anda perlu menyimak secara seksama bagaimana gambaran detail cara kelima ini. Silahkan simak video kami yang berjudul, Hanya 30 Hari Saja, Pandemi COVID-19 Pasti Tuntas. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi, untuk selalu dapat info terbaik seputar program membangun ekonomi dari dalam rumah di masa pandemi COVID-19, serta berbagai informasi menarik seputar pandemi COVID-19 lainnya. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, tolong sebarkan kepada semua orang. Karena badai corona atau pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Jika Anda punya pendapat, kritik, saran, pertanyaan atau apapun, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan berikan apresiasi tentang video ini dengan like atau dislike. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.